Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Pluribus tahun 2025 episode pertama sampai 5. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang kejadian luar biasa karena semua umat manusia di dunia bergabung menjadi satu entitas. Namun ada 13 orang yang imun dan salah satunya adalah wanita bernama Carol. Ia menjadi orang paling menyedihkan di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di hitungan mundur 439 hari sebelum hari H. Di sebuah pusat penelitian NASA, ada dua peneliti yang sedang terlihat panik. Mereka baru saja menerima sebuah sinyal yang konsisten selama 78 detik. Mereka belum tahu maksudnya, namun mereka tahu kalau ini bukan fenomena alam, melainkan disengaja seolah ada yang mengirim sinyal ini. Tentunya ini menjadi pembicaraan menarik bagi NASA, namun mereka belum tahu maksud dari sinyal ini. Namun, apapun maksudnya, sinyal ini berasal dari 600 tahun cahaya. Jika diteliti lebih lanjut, sinyal ini memiliki 4 frekuensi konsisten yang harus mereka pecahkan maksudnya. Mungkin ini sesuatu yang besar atau malah hanya sapaan dari alien. Imagine the power it took to send it. It's gotta be more than just hello. Namun salah satu peneliti pikir untuk mengirim sinyal ini dibutuhkan banyak energi, jadi tidak mungkin sesuatu yang tak berguna. Namun sepertinya ia mengerti apa maksud sinyal ini. Kini kita maju ke H-71 hari. Peneliti tak berhenti menguji hasil dari pesan yang diterima dari alien. Mereka menguji banyak hal atas dasar sinyal yang diterima, namun sejauh ini tak menemukan apapun. Di tempat lain, kita akan melihat seorang penulis novel bernama Carol. Carol sedang mengadakan pembacaan buku barunya yang terlihat memiliki banyak penggemar. Carol menulis sebuah cerita fiksi yang lumayan terkenal. Tentunya sesi ini dilanjutkan dengan sesi tanda tangan menunjukkan betapa terkenalnya Carol. Setelah sesi berakhir, mereka berencana pulang. Carol bersama manajernya yang bernama Helen. Walau bukunya sukses, namun ternyata Carol tidak suka menulis buku fiksi dan ingin membuat sesuatu yang lebih serius. Maju lagi ke sebulan sebelum hari H. Peneliti masih bekerja siang malam di markas tentara. Seorang peneliti, sebut saja namanya Jen, datang pertama ke kantor. Di meja keamanan ada donat yang bebas dimakan karena petugas keamanan memberi hadiah untuk mereka. Jen dan peneliti lain sedang meneliti sebuah virus dan dicoba dengan banyak hewan dan belum berhasil. Kini mereka menggunakan tikus untuk dites. Jen dan rekannya bertugas mengawasi tikus percobaan. Mereka membius banyak tikus, namun mereka sadar kalau ada satu tikus yang tak bergerak. Jen pikir tikus ini mati sehingga memeriksanya. He's absolutely got a heartbeat. It's weird. If I didn't know any better, I'd... Oh, God! Oh, shit! Namun saat memeriksa jantungnya, jantung tikus ini masih berdetak. Tiba-tiba tikus ini menggigit tangan Jen hingga berdarah. Artinya tikus ini dengan sengaja pura-pura mati untuk menggigit Jen. Dengan cepat Jen mencuci tangannya. Namun tiba-tiba ia diam kemudian kejang-kejang. Rekan Jen dengan cepat mengevakuasinya kemudian mensterilkan Jen. Tak lama kemudian Jen menjadi normal seolah tak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian Jen menemui petugas keamanan. Entah kenapa Jen tiba-tiba mencium tentara ini lalu ia mulai kejang-kejang. Jen terinfeksi virus yang menyebar dengan ludah. Rekan Jen juga sudah terinfeksi dan ia menyebarkannya dengan orang yang ada di sini. Tak lama kemudian semua orang di fasilitas ini terinfeksi. Namun bukannya menjadi seperti zombie, mereka malah seperti dalam mood yang baik. Mereka bekerja sama melakukan swab sepertinya untuk menyebarkan virus ini sebanyak-banyaknya pada umat manusia. Bahkan Jen juga menjilat donat gratis agar orang yang memakannya juga terinfeksi. Kini kita maju lagi ke H-3 jam sebelum kejadian terbesar dalam sejarah umat manusia terjadi. Carol dan Helen sedang di bandara setelah pulang dari tur. Mereka tak langsung pulang dan beristirahat di bank. Walau Carol adalah penulis sukses, namun ia tidak suka dengan bukunya sendiri padahal itu populer. Carol tak ingin menulis lagi buku fiksi dan ingin menulis sesuatu yang lebih serius. Helen mendorong Carol untuk mencoba menulisnya, namun Carol tak boleh berhenti membuat buku fiksinya. Helen berkata jika Carol bisa membuat orang bahagia dengan bukunya, itu sudah cukup. Kemudian mereka keluar sebentar untuk merokok. Sambil merokok, Helen membaca komen penggemar buku Carol yang jelas-jelas menyukainya. Saat melihat ke langit, Carol melihat jejak pesawat yang terbang berdekatan dan simetris. Helen berkata kalau semua orang menyukai buku Carol sehingga ia tak mengerti kenapa Carol tak senang.
Tak lama kemudian ada mobil yang berencana keluar dari bar namun mengalami kecelakaan. Karena dekat, Carol memeriksanya dan ternyata supir itu sedang pingsan. Tiba-tiba pria ini kejang-kejang, begitupun dengan Helen yang tiba-tiba jatuh. Carol panik dan memeriksanya, namun Helen juga kejang-kejang. Carol ke dalam bar, namun semua orang di sana juga kejang-kejang. Di sini hanya Carol yang normal sehingga ia bingung harus berbuat apa. Banyak orang yang jatuh dan kepalanya terbentur sehingga terluka parah. Carol merebut telepon untuk menelepon 911 namun tak ada yang menjawabnya. Carol kembali ke tempat Helen yang masih kejang-kejang. Carol menggunakan papan broda untuk memindahkan Helen. Namun saat akan menggunakan mobilnya, ia harus meniup alkohol tester dan karena baru di bar, Carol gagal dan ia tak bisa menyalakan mobilnya. Berpikir cepat, ia menggunakan truk pick up orang yang tabrakan sebelumnya yang masih kejang-kejang. Dengan susah payah, Carol memindahkan Helen ke bagian belakang mobil. Tentunya tujuan Carol adalah ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, ia melihat ada mobil polisi yang terbalik dan 2 polisi juga meninggal. Carol sadar kalau kejadian ini terjadi di seluruh kota yang kacau. Ia pergi ke rumah sakit, namun orang-orang di sana juga kejang-kejang seperti di bar. Ia mencoba membangunkan seorang dokter, namun ini tak ada gunanya. Carol tak ingin diam saja sehingga ia membawa sebuah kasur roda untuk memindahkan Helen ke dalam rumah sakit. Namun saat akan dipindahkan, Helen berhenti kejang-kejang dan sadar. Namun tak lama kemudian ia meninggal dunia karena kepalanya terbentur keras saat jatuh. Namun tak hanya Helen, tapi orang-orang di dalam rumah sakit juga kembali bangkit namun tidak dengan Helen. Mereka semua keluar dari rumah sakit seolah tahu harus berbuat apa sementara Carol masih kebingungan. Carol menepuk seorang dokter namun semua orang yang berbalik dan melihat Carol. Carol bertanya apa yang terjadi namun tiba-tiba dokter mencium Carol untuk menginfeksinya namun ternyata Carol imun dengan virus ini. Carol sangat bingung namun semua orang berkata kalau mereka hanya ingin membantunya. Carol mulai takut sehingga secepatnya ia meninggalkan rumah sakit. Di perjalanan ia melihat banyak orang yang terus melihatnya dengan tatapan menakutkan. Namun mereka tak anarkis dan malah memadamkan api di bis. Carol pulang ke rumahnya dan tak melihat satupun tetangganya. Dari kejauhan terlihat kota yang kacau balau. Carol menyeret Helen untuk memindahkannya ke dalam rumah. Masalahnya, Carol lupa tidak membawa kunci rumahnya. Ia ingin menghancurkan pintu namun tak cukup kuat untuk melakukannya. Tiba-tiba 2 anak tetangganya memberitahu kalau ada kunci cadangan. We really do want to help. Remember April 2016? Carol menjadi takut namun mereka berkata kalau mereka hanya ingin membantu. Mereka berkata April 2016 adalah terakhir kalinya Carol terkunci di luar sehingga ia menaruh kunci cadangan di pot. Carol sendiri tak mengingatnya namun ternyata di pot itu memang ada kunci cadangan. Tak lama kemudian semua tetangganya keluar rumah dan melihat ke arah Carol sebagai satu-satunya orang yang tak terinfeksi. Dengan nada seirama mereka berkata kalau mereka turut berduka cita atas kematian Helen. Carol membawa Helen ke dalam rumah. Ia juga menutup semua jendela karena ia menjadi sangat waspada. Saat melihat keluar, ia melihat semua orang berpergian dengan mobil ke suatu tempat. Namun seseorang malah datang dan sepertinya mereka datang untuk membawa mayat orang yang meninggal. Namun mereka ke sini bukan untuk membawa Helen. Carol memeriksa TV dan dari semua channel TV hanya ada satu channel yang menyala. Yang ada di TV adalah seorang pejabat yang hanya diam. Di TV tertulis pesan untuk Carol yang berkata jika ia sudah siap harap hubungi nomor berikut. Artinya tayangan TV ini dibuat khusus untuk Carol. Tentunya kejadian ini bukan sesuatu yang bisa dibayangkan sehingga untuk menelepon Carol harus minum dulu. Kemudian Carol menelepon dan orang yang mengangkatnya adalah pejabat di TV. Yang pertama pejabat katakan adalah turut berbelasungkawa atas kematian Helen karena tidak ada satupun kematian yang disengaja. Selain itu, ia juga berkata kalau Carol aman dan hidupnya adalah miliknya. Kebahagiaan Carol adalah yang paling utama untuk mereka. Pejabat juga menyarankan Carol untuk tetap di rumah selama beberapa hari ke depan. Akan ada banyak yang dibersihkan dan mungkin Carol akan stres jika melihatnya. Mereka juga bersedia membantu mengurus mayat Helen namun Carol menolaknya. Jika Carol butuh apapun jangan sungkan untuk memintanya. Carol bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia pikir ini adalah invasi alien namun pejabat membantahnya. Ia menjelaskan kalau ini bukan invasi alien namun mereka menggunakan teknologi dari makhluk luar angkasa. 14 bulan yang lalu, astronom menerima sinyal radio dari jarak 600 tahun cahaya. Entah dari kapan sinyal ini dipancarkan, mungkin bisa saja dari selama sejarah umat manusia.
Sinyal ini berisi 4 frekuensi yang membentuk sebuah resep untuk membentuk sesuatu yang mirip dengan virus. Virus ini bisa menjadi perekat batin umat manusia di dunia. Artinya, semua orang di dunia berbagi ingatan dan kemampuan menjadi satu. Mereka tidak tahu bagaimana cara kerjanya, namun itu efektif. Mereka juga tidak tahu kenapa Carol imun dan sedang menelitinya. Di dunia ini baru ada 11 orang lain seperti Carol yang imun terhadap virus. Mereka sedang meneliti bagaimana caranya membuat Carol menjadi salah satu dari mereka. Mendengar ini, Carol menjadi ketakutan. Sementara itu, seperti yang dikatakan sebelumnya kalau kejadian ini terjadi di seluruh dunia. Banyak orang yang mati saat orang kejang-kejang. Sehingga untuk beberapa hari ke depan yang dilakukan mereka adalah membersihkan mayat-mayat ini. Karena sekarang semua orang punya ingatan dan kemampuan semua orang, bahkan wanita yang seperti gembel pun bisa menerbangkan sebuah pesawat militer. Tujuan wanita ini adalah ke kota tempat Carol tinggal. Wanita ini bernama Josiah. Ia mandi kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sudah disediakan. Kembali ke tempat Carol. Carol baru terbangun dari tidurnya. Dengan sebuah selimut, ia membuntal mayat Helen dan ingin menguburkannya di halaman rumahnya. Ia menggali tanah namun tanahnya terlalu keras sehingga ia kesulitan. Hello? You okay? Tak lama kemudian, Josiah menemui Carol. Carol menjadi waspada namun Josiah kesini untuk meminta Carol beristirahat karena Carol sudah menggali selama 2 jam. Carol sadar kalau sekarang ia sedang diawasi. Josiah menjawab kalau ada drone angkatan udara di langit yang tak bisa Carol lihat yang sedang mengawasinya. Josiah memberi Carol air namun Carol terlalu waspada untuk menerimanya. Carol bertanya kenapa Josiah kesini dan Josiah menjawab seseorang yang mungkin akan Carol sukai. Josiah berkata kalau Carol kelelahan dan itu adalah opini dari semua dokter di bumi. Carol menerima air dari Josiah namun ia memilih membuangnya daripada meminumnya. Josiah sadar kalau Carol marah sehingga ia pergi. Namun sebelum pergi, Carol menghentikan Josiah kemudian memperhatikan wajahnya. Kemudian Carol kembali untuk mengambil salah satu bukunya. Carol membandingkan Josiah dengan karakter pria di novelnya yang bernama Raban. Alasan Josiah yang dikirim ke sini karena ia mirip dengan inspirasi awal Raban. Awalnya, Carol ingin membuat Raban sebagai karakter perempuan namun Helen menyarankannya merubahnya menjadi pria. Yang tahu ini hanya Carol dan Helen sehingga Carol sadar kalau mereka menggunakan ingatan Helen. Carol menolak fakta kalau Helen adalah salah satu dari mereka. Josiah menjelaskan kalau Helen menjadi bagian dari mereka walau kemudian ia meninggal. Namun walau sebentar mereka sudah memiliki ingatan Helen. You are the reason she is dead! And now you're gonna speak for her? Carol malah marah karena ia justru merasa kalau mereka adalah alasan kenapa Helen mati. Carol sangat marah hingga membentak Josiah namun ia hanya diam. Tak lama kemudian Josiah kejang-kejang seperti di awal saat semua ini terjadi. Kemudian dengan mobil, Carol pergi mencari bantuan. Ia melihat kalau semua orang kejang-kejang lagi namun kali ini ia tak terlalu kaget. Ia melihat ada orang yang tergantung dan ingin menolongnya namun ia tak bisa mengoperasikannya. I was just trying to... We know, Carol. Namun tak lama kemudian semuanya kembali normal. Mereka tak marah dan hanya ingin membantu dan mengambil alih. Kemudian Carol kembali ke rumah dan Josiah sudah pulang. Ia ke halaman dan melihat sebuah pickaxe yang lebih efektif untuk menggali di tanah yang keras. Kemudian Carol menelpon bantuan agar Josiah kembali. Carol melanjutkan penggalian dan Josiah juga kembali. Was that me? Did I make everybody freeze like that? Carol bertanya apa ia yang membuat orang-orang kejang-kejang sebelumnya. Josiah menjawab jika ada emosi negatif yang diarahkan pada mereka, mereka sulit untuk menerimanya. Carol tahu kalau gara-gara itu banyak orang celaka sehingga ia ingin tahu ada berapa banyak orang yang ia sakiti. Josiah tidak ingin menjawabnya karena tidak ingin membuat Carol sedih. Carol bertanya apa jumlahnya ratusan namun Josiah hanya diam. Carol sadar kalau ia telah menyebabkan banyak orang mati bahkan hingga muntah. Namun walau begitu, Carol masih ingin melanjutkan penggalian walau sudah kelelahan. Josiah ingin membantu sehingga ia memanggil sebuah eskavator kecil untuk mempercepat penggalian. Josiah bisa menerbangkan pesawat sehingga mengoperasikan alat ini hanyalah mainan anak-anak. Di malam hari, Carol bertanya ada berapa orang sepertinya. Josiah menjawab awalnya 12 namun sekarang menjadi 13. Dari 12 orang ini ada 5 orang yang berbahasa Inggris dan Carol ingin bertemu dengan mereka. All 5 say yes. Mereka harus meminta izin dulu dan orang selain Carol setuju untuk bertemu.
Keesokan harinya, Zosia membawa Carol ke lokasi pertemuan. Walau ia berada di pesawat yang kosong, namun Carol memilih duduk di kursi ekonomi. Zosia menemui Carol dan mengingatkan kalau hidup Carol adalah miliknya. Zosia bisa memastikan kalau orang yang terinfeksi tidak akan menyakiti Carol. Namun ia tak bisa melindungi Carol dari orang yang sama-sama imun. Waktu berlalu, Carol sudah sampai di bandara yang menjadi tempat pertemuan. Di sana ia bertemu 4 orang imun selain dirinya. Mari berkenalan dengan mereka. Dari kiri ada Xiu Mei yang berasal dari Cina. Di sampingnya ada Kusimayu yang berasal dari Peru. Lalu Ocon Bayar yang berasal dari Mongolia. Dan yang terakhir adalah Laksmi yang berasal dari India. Berbeda dengan Carol yang datang sendirian kecuali dengan Zosia, mereka datang bersama anggota keluarga mereka masing-masing. Sebelumnya Zosia berkata kalau 5 orang yang akan datang, namun yang ada cuma 4 orang. Zosia menjawab kalau yang satu belum datang karena meminta sebuah pesawat khusus sehingga butuh waktu untuk sampai ke sini. Tak lama kemudian sebuah pesawat yang sangat besar datang. Ternyata pesawat yang diinginkan adalah pesawat Presiden Amerika. Pria ini ingin menggunakan pesawat ini sebagai tempat pertemuan mereka. Pria ini bernama Diabate yang berasal dari Afrika. Terlihat berbeda dengan Carol, Diabate sangat menikmati privilege-nya menjadi orang imun sehingga hidup seperti raja. Kemudian mereka berkumpul di ruang rapat. Carol ingin pertemuan ini hanya dihadiri orang yang imun, sehingga orang yang terinfeksi keluar dan yang tersisa hanya 6 orang. What are we gonna do about this? Yang ingin Carol bicarakan adalah apa yang akan mereka lakukan sekarang. Carol berkata kalau masa depan umat manusia ada di tangan mereka. Diabate bertanya kenapa dunia butuh diselamatkan. Saat ini situasinya sangat baik. Tidak ada lagi kejahatan dan mereka bisa hidup seperti raja. Carol menjawab kalau ini tak benar karena semua orang kecuali mereka berubah menjadi boneka. Dari awal, Laksmi sudah menunjukkan kalau ia tak menyukai Carol. Ternyata saat Carol lepas kendali dan membuat semua orang berhenti bergerak, Laksmi sedang di mobil yang disupiri kakeknya. Karena kakeknya berhenti bergerak, mereka kecelakaan dan kakek Laksmi meninggal dunia. Hanya Laksmi yang marah karena Ocon Bayar membela Carol karena Carol tidak tahu itu. Carol berkata kalau keluarga mereka sudah bukan mereka lagi, namun Laksmi membantahnya. Yang lain lebih pasif, sementara Carol penuh emosi, sementara Laksmi membenci Carol. Namun walau begitu, mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Diabate berkata kalau hal ini tak seburuk yang Carol pikirkan. Saat ini tak ada kejahatan yang dilakukan. Warna kulit tak lagi berarti karena semua orang adalah satu. Yang terjadi di bumi saat ini adalah kedamaian. Xiu Mei berkata kalau ia tinggal di dekat kebun binatang dan mereka mengosongkan kebun binatang. Kemudian Carol bertanya apa yang akan terjadi jika mereka menemukan cara untuk mengubah mereka. Kusimayu menjawab kalau itu justru yang ia inginkan. Carol berkata kalau Kusimayu tidak menginginkan itu. Kusimayu menjawab kalau bibinya memberitahu apa rasanya menjadi terinfeksi dan Kusimayu menginginkannya. Carol berkata kalau ia tak bertanya pendapat orang yang terinfeksi. Laksmi bingung kenapa Carol membantah padahal ia tak pernah bertanya apa rasanya menjadi terinfeksi. Semua orang di sini pernah menanyakannya kecuali Carol. Laksmi marah karena Carol suka mengatur tapi ternyata ia bahkan tak mencari tahu. Diabate pikir kalau pertemuan ini tak berguna dan sebaiknya mereka makan siang. Mereka pindah ke pedesaan dan makan siang makanan yang enak. Diabate bertanya di mana lobsternya karena ia memesan lobster. Zosia menjawab kalau mereka sudah mencari lobster di sekitar sini namun yang ada hanya lobster hidup. Ternyata orang yang terinfeksi tidak ingin membunuh sehingga mereka akan menjadi vegan. Daging yang sekarang mereka makan adalah daging yang sudah tersedia sebelum semua orang terinfeksi. Semua orang terlihat menikmati makanannya kecuali Carol. Carol selalu berpikiran negatif bahkan selalu berbicara kasar walau ada anak-anak di sini. Carol menganggap mereka tidak ingin membunuh namun menjadikan seluruh umat manusia budak. Carol pikir ini invasi karena manusia yang terinfeksi tidak dimintai izin. Zosia menjawab kalau mereka tak punya pilihan dan ini lebih seperti perintah biologis seperti bernafas. Carol bertanya ada berapa orang yang mati saat penggabungan terjadi. Zosia menjelaskan di bulan pertama tidak ada yang mati. Ribuan orang per hari terinfeksi dan semuanya baik-baik saja. Namun hingga sekarang tercatat lebih dari 800 juta orang yang meninggal di dunia. You killed 11 million. Carol menyindir Zosia, namun Laksmi menjawab kalau Carol sudah membunuh 11 juta orang saat ia memarahi Zosia hingga semua orang berhenti bergerak. Carol panik sehingga ia minum-minum dan ingin segera pulang. Ia memandang semua orang yang imun selain dirinya adalah pengkhianat.
Namun sebelum pergi, Carol malah jatuh. Get the fuck off me! You fucking freak! Zosια dan yang lain khawatir dan ingin membantu. Namun Carol tak ingin disentuh dan malah meneriaki mereka sehingga mereka kejang-kejang lagi. Sumpah ini si Carol nyebelin abis. Waktu berlalu, Carol terbangun di sebuah kamar. Ia belum pulang karena kejadian sebelumnya. Semua orang sudah pergi kecuali Diabate yang hidup seperti raja. Kemudian Carol menemui Diabate. Diabate memberitahu kalau ia akan pergi ke Las Vegas dan meminta izin apa ia bisa membawa Zosya. Carol bingung siapa Zosya karena ia bahkan tak pernah menanyakan namanya. Selama ini Carol selalu memarahi Zosya, tapi giliran Diabate ingin Zosya, Carol malah menghinanya. Carol berkata kalau Zosya bukan siapa-siapa baginya, namun Diabate menganggap mereka seperti budak. Diabate tersinggung kemudian memanggil Zosya. Diabate bertanya apa ia pernah berperilaku tak sopan pada Zosya dan Zosya membantahnya. Carol berkata kalau Diabate ingin Zosya menjadi budaknya untuk menyenangkannya. Carol berkata jika Zosya ingin pergi dengan Diabate, silahkan pergi. We can't choose. Yes, you can. Namun Zosya menjawab kalau Diabate dan Carol harus menentukannya sendiri karena ternyata mereka tidak bisa membuat keputusan mandiri. Jika ia memilih salah satu dari mereka, maka yang tidak dipilih akan sakit hati. Carol pergi tanpa berkata apa-apa. Dia ke pesawat berencana pulang. Di luar, ia melihat Diabate dengan beberapa wanita yang akan pergi ke Las Vegas untuk bersenang-senang. Sementara Carol ini kalau nggak marah-marah ya galau. Benar-benar orang paling menyedihkan di dunia. Ia melihat Zosya ikut dengan Diabate. Namun ia memutuskan untuk menghentikan pesawat Diabate karena ia tak ingin Zosya pergi. Kini Zosya akan kembali bersama Carol. Yang baru Carol temui adalah orang imun yang bisa berbahasa Inggris. Selain mereka masih ada 7 orang lain yang tidak bisa berbahasa Inggris. Selain mereka ada orang Turki, Indonesia, Sardinia, Lesotho, Yaman, dan yang terakhir adalah orang yang tinggal di Paraguay. Zosya menjelaskan kalau tak banyak informasi tentang orang Paraguay ini karena jarang berbicara dengan mereka. Carol pikir kalau orang Paraguay ini mirip dengannya sehingga ingin bicara dengannya. Carol bisa bicara sedikit bahasa Spanyol sehingga ingin bicara sendiri. Zosya menelepon orang Paraguay itu. Panggilan pertama tak diangkat. Panggilan kedua diangkat, namun begitu Carol bicara, telepon langsung ditutup. Hola, yo soy Carol Sturka. Di panggilan ketiga, Carol baru bicara sebentar, namun orang itu malah memarahi Carol dan menutup kembali telepon. Carol tak menyerah, namun di panggilan keempat, giliran Carol yang menghinanya kemudian menutup telepon. Waktu berlalu, Carol sampai di rumahnya. Zosya memberi sebuah kotak berisi banyak surat dan juga paket untuk Carol. Zosya pikir kalau Carol akan menyukai sesuatu di dalamnya. Carol memeriksanya dan sejauh ini hanya surat biasa sehingga ia tak membacanya. Namun yang ada di dalam kotak ternyata adalah sebuah massager. Carol tak mengerti apa yang spesial dengan massager ini sehingga ia menelepon Zosya. Zosya menjelaskan kalau massager ini Helen pesan karena selama tur Carol stres. Ini adalah hadiah terakhir dari Helen dan bukan dari Zosya. Carol memutuskan kalau ia ingin Zosya melupakan ingatan Helen atau membicarakannya. Keesokan harinya, hidup Carol sangat menyedihkan dan membosankan. Tak lama kemudian ada yang menyalakan bel. Saat diperiksa, ternyata ada yang mengirimnya makanan padahal ia tak memintanya. Carol memilih untuk tidak memakannya kemudian menelpon Zosya. Carol bertanya kenapa Zosya mengirim makanan padahal ia tak memintanya. Zosya menjawab ia tahu kalau makanan di kulkas Carol habis dan ia perlu makan. Yang diinginkan Carol adalah ia ingin Zosya membiarkannya sendiri. Kemudian Carol pergi ke supermarket. Ia pikir di sini akan dipenuhi makanan namun ternyata malah kosong. Carol menelpon Zosya kenapa tidak ada makanan di supermarket. Zosya menjawab kalau menurutnya lebih efisien mengumpulkan barang di suatu tempat untuk didistribusikan daripada belanja masing-masing. Carol tak ingin bantuan Zosya namun dia ingin makanan di supermarket dikembalikan. Tak lama kemudian beberapa truk datang untuk mengisi lagi supermarket. Tak hanya itu, banyak orang yang datang untuk membantu memindahkan barang-barang ini. Semuanya terorganisir dan efisien sementara Carol hanya melihat. Padahal ia bisa hidup seperti raja namun ia memilih hidup seperti benalu. Beberapa jam kemudian semua rak di supermarket sudah diisi makanan segar. Kini Carol sendirian di supermarket dan membawa beberapa makanan. Di malam hari ia makan malam sambil menonton film. Tak lama kemudian listrik rumahnya mati. Ia memeriksa keluar dan listrik seluruh kota perlahan mati walau tak lama kemudian listrik rumah Carol menyala. Zosya menelepon meminta maaf karena tanpa sengaja mematikan listrik rumah Carol.
Artinya, orang yang bergabung tidak sesempurna itu karena masih bisa melakukan kesalahan. Zosia menjelaskan kalau ia mematikan lampu di kota untuk menghemat power. Carol terus marah-marah dan Zosia bingung apapun yang ia lakukan tak pernah membuat Carol bahagia. There is nothing wrong with me that a fucking hand grenade wouldn't fix. You got one of those? Carol sarkas dengan berkata kalau ia sangat bahagia. Tak ada masalahnya yang tak bisa diselesaikan dengan sebuah granat. Carol menyindir dengan berkata jika ia punya granat maka semuanya akan sempurna. Kemudian Carol meminum obat tidur agar bisa tidur. Waktu berlalu, Zosia datang ke rumah Carol. Zosia memberi Carol sebuah granat dan Carol bingung. Zosia berkata sebelumnya Carol meminta granat. Ia tahu mungkin Carol sarkas namun ia tak ingin mengecewakan Carol sehingga tetap membawakannya granat. Zosia berencana pulang namun Carol mengajak Zosia untuk minum dengannya. Carol bertanya jika Zosia mabuk apakah semua orang di dunia mabuk namun Zosia membantahnya. How long do I have left before you turn me into a worker bee? Carol bertanya berapa lama sisa waktu sebelum Zosia bisa merubah Carol sepertinya. Zosia menjawab itu belum bisa diprediksi. Bisa saja besok atau malah tahun depan. Zosia berkata jika Carol melihat seseorang tenggelam di danau, ia pasti akan menolongnya tanpa harus bertanya kenapa. Seperti itulah yang sedang mereka rasakan pada Carol. Carol tak tahu betapa bahagianya bergabung dan mereka ingin membantunya. Zosia berkata tentang ingatan Carol dan Helen. Carol marah padahal ia sudah mengingatkan untuk tidak membicarakan Helen. Carol membawa granat dan menarik pelatuknya. Ia pikir granat ini palsu namun dengan cepat Zosia membuangnya keluar untuk menyelamatkan Carol. Carol keluar dan melihat api di luar rumahnya. Zosia terluka karena ia melindungi Carol dari ledakan. Carol panik dan tak lama kemudian ambulan datang. Keesokan harinya, Carol sudah di rumah sakit menunggu Zosia. Seseorang datang memberitahu kalau kondisi Zosia membaik. Ia memiliki geger otak parah dan masih harus dipantau. Carol bertanya kenapa mereka memberinya granat asli dan pria ini menjawab karena Carol memintanya. Carol ini entah bodoh atau cuma ngeselin. Ia seolah tak sadar kalau semua orang akan menuruti permintaannya apapun itu. Carol menanyakan banyak pertanyaan dan sadar kalau mereka tidak bisa berkata tidak padanya. Kini kita mundur sejenak. Di Paraguay kita akan melihat pria bernama Manusos, salah satu orang yang imun seperti Carol. Ia memeriksa beberapa saluran radio namun tak menemukan siapapun selain dirinya. Manusos sama kerasnya seperti Carol dan tak ingin berhubungan dengan orang yang terinfeksi. Ia mengawasi dari jauh orang yang memberinya makanan. Ia tinggal di sebuah gudang penyimpanan dan keluar hanya untuk melihat makanan. Ia tidak memakannya dan malah membuangnya. Ia kehabisan makanan dan kelaparan namun tak ingin memakan makanan pemberian mereka. Malam ini adalah malam Carol menelepon dari pesawat. Manusos mengabaikannya karena ia kelaparan dan berpikir untuk makan dog food. Di panggilan kedua, Manusos mengangkatnya sebentar kemudian menutupnya. Di panggilan ketiga, ia marah kemudian menghina Carol lalu menutup telepon. Manusos memakan dog food walau terlihat dari wajahnya ia tak menikmatinya namun ia tak punya makanan lain. Di panggilan keempat, Carol yang menghina dan menutup telepon. Manusos sadar kalau Carol adalah orang imun sepertinya. Kini kita kembali ke masa sekarang di tempat Carol. Carol menggunakan mobil polisi untuk pulang. Setiap orang yang ia lewati menyapanya. Saat Carol sampai ke rumahnya, ia bingung karena di sana banyak orang. Mereka sedang membersihkan kerusakan karena granat sebelumnya. Carol tak ingat kalau saat di ambulan ia memberi izin agar mereka membersihkan rumahnya. Waktu berlalu, kini Carol sendirian di rumahnya. Ia menuliskan apa yang ia tahu tentang orang yang terinfeksi. Pertama, mereka ingin membahagiakannya. Kedua, tidak bisa membunuh siapapun. Ketiga adalah tidak pilih kasih. Keempat, ingin merubah Carol. Dan yang kelima adalah sangat jujur. Kemudian Carol meminta salah satu orang untuk masuk karena ingin bicara. Carol bertanya apa mereka suka bukunya dan mengiyakannya. Tentunya salah satu penggemar Carol adalah orang yang terinfeksi sehingga tahu buku Carol. Carol membandingkannya dengan Shakespeare namun mereka menganggap Carol setara. Carol bertanya apa menurut Helen bukunya bagus. Pria ini menjawab kalau Helen pikir Carol tahu bagaimana caranya memuaskan penggemarnya. Carol bertanya lagi apa menurut Helen tentang novelnya yang belum dipublish. Buku ini adalah novel dengan cerita yang Carol ingin tulis. Helen pikir kalau buku ini tak berbahaya untuk karir Carol. Ini adalah kata lain kalau novel itu buruk namun mereka tak ingin menyakiti hati Carol. Ini membuktikan teori Carol kalau mereka tak bisa berbohong dan juga ingin membahagiakannya.
Kemudian Carol menemui Zosha di rumah sakit. Saat sampai, Zosha sedang meminum sekotak susu. Carol meminta maaf karena ulahnya Zosha terluka. Kemudian Carol bertanya apa sekarang Zosha sudah bisa mulai memahami tentang bagaimana virus ini bekerja karena sebelumnya mereka belum mengerti. Zosha menjawab ia sedikit memahaminya. Carol bertanya apa ada cara agar penggabungan ini dibatalkan. Untuk pertama kalinya, Zosha tidak menjawab pertanyaan Carol. Walau tidak dijawab, namun Carol tahu kalau jawabannya memang ada cara untuk pembatalan ini, hanya saja Zosha tidak ingin memberitahunya. Carol tidak tahu bagaimana, tapi setidaknya ia tahu kalau penggabungan ini bisa dibatalkan. Kemudian Carol menyelinap ke ruang obat. Ia mencari buku panduan dosis obat untuk membuat obat bius. Kemudian ia mencari obat-obatan yang diperlukan. Seseorang meminta bantuannya. Carol meminta heroin dan seperti biasa mereka tidak bisa menolak permintaannya. Kemudian Carol pulang setelah punya semua yang ia butuhkan. Ia tidak mengkonsumsi heroin ini melainkan membuangnya. Kemudian ia menyiapkan sebuah rekaman video untuk merekam dirinya sendiri. Ia menggunakan obat yang ia curi sebelumnya untuk mengetes. Ini adalah semacam anestesi yang bisa membuat penggunanya fly. Carol merekam dirinya untuk melakukan uji coba. Carol tak ingat apapun dan saat sadar hari sudah gelap. Kemudian ia memutar rekamannya dan terlihat kalau ia mulai teler dan emosional namun Carol tak ingat apapun. Hasil uji coba ini berhasil dan tujuan sebenarnya adalah untuk menggunakan obat ini pada Zosha untuk mengetahui bagaimana cara mengembalikan orang yang bergabung. Keesokan harinya, Carol kembali ke rumah sakit. Carol menemui Zosha yang lumayan baikan. Carol mengajak Zosha keluar untuk mencari udara segar. Tanpa Zosha sadari, Carol menyuntikkan obatnya di infus Zosha. Zosha pikir Carol menghiburnya dengan membawanya keluar. Zosha mulai merasakan efek dari obat Carol dan terlihat linglung. How do I reverse all this? How do I reverse the joining? Carol tak membuang-buang waktu dan langsung bertanya bagaimana cara membatalkan penggabungan. Zosha tak ingin menjawabnya dan malah menangis. Carol menyadari kalau orang yang bergabung ingin membawa Zosha. Agar tak dipisahkan, Carol memborgol dirinya sendiri dan Zosha. Carol meminta mereka menjauh dan sesuai permintaan mereka menjauh. Namun masalahnya kondisi Zosha memburuk. Orang-orang memohon pada Carol untuk melepaskan Zosha. Tak hanya Zosha tapi yang lain juga menangis karena merasa sedih tidak bisa memberikan apa yang Carol inginkan. Zosha tak menjawab Carol sampai mengalami serangan jantung. Kondisinya sangat buruk dan harus diselamatkan secepatnya. Borgol Carol dipotong agar bisa terbebas. Carol sangat panik karena Zosha bisa saja jadi korban selanjutnya. Waktu berlalu untuk pertama kalinya orang-orang menjadi dingin pada Carol. Carol menerima telepon dari Lakshmi yang marah karena Carol membuat anaknya menangis. Carol memberitahu kalau ada cara yang mungkin bisa mengembalikan orang yang bergabung. Namun Lakshmi tak peduli dan menutup telepon. Kemudian Carol memeriksa Zosha yang masih tak sadarkan diri. She's gonna be alright, isn't she? She's gonna be fine. Carol tak ingin pulang dan memilih untuk tidur sejenak. Saat Carol tidur, semua orang di rumah sakit pergi tanpa Carol ketahui. Waktu berlalu, Carol terbangun di sore hari. Saat memeriksa kamar Zosha, ia tak bisa menemukannya. Ia mencari orang untuk menanyakannya dan kini ia sadar kalau di rumah sakit ini tak ada siapapun. Ia menelepon namun teleponnya juga terhubung dengan pesan suara. Ternyata mereka pikir kalau Carol berbahaya dan butuh menjaga jarak. Namun walau begitu, mereka masih peduli pada kebahagiaan Carol sehingga ia bisa mengirim pesan suara jika butuh sesuatu. Carol pergi ke sebuah hotel lalu ke rooftop. Ia bisa melihat kalau banyak mobil yang mengarah ke satu arah. Tak hanya rumah sakit, tapi seluruh kota dikosongkan untuk menjauhi Carol. Kemudian Carol pulang. Ia masih tak mau menyerah. Ia menuliskan surat kemudian membuat lagi rekaman. Rekaman ini Carol buat untuk terhubung dengan orang imun sepertinya karena ia tak bisa menggunakan Zosha. Isi rekaman ini adalah Carol tahu kalau ada cara untuk mengembalikan pergabungan walau belum tahu bagaimana. Carol ingin bekerja sama walau tahu sebagian dari mereka mungkin malah menyukai dunia yang sekarang. Carol memasukkan rekaman itu pada sebuah amplop. Carol menghubungi orang gabungan dan meminta mereka membuat 12 kopi video yang baru ia buat. Ia juga meminta agar ditambahkan subtitle bagi yang tak bisa berbahasa Inggris. Carol menaruh rekaman itu di luar rumahnya agar ada orang yang menjemputnya. Tak lama kemudian yang datang bukan manusia melainkan sebuah drone. Saking tidak maunya mereka bertemu dengan Carol, mereka kini melakukan ini. Tak banyak yang bisa Carol lakukan sekarang selain melamun. Tanpa Zosha, sekarang Carol benar-benar merasakan kesepian. Saat akan tidur, ia mendengar sesuatu.
Saat memeriksa keluar, ternyata ada beberapa anjing liar yang mengacak-ngacak tempat sampahnya. Dengan stick golf, Carol mengusir anjing itu. Kemudian Carol mengirim pesan suara untuk menyalakan semua lampu. Karena jika hanya lampu lingkungan Carol yang menyala akan memancing hewan liar ke sini. Keesokan harinya, Carol membersihkan sampah yang berserakan. Ia mengirim pesan suara untuk membuang sampah itu dari rumahnya. Sama seperti sebelumnya, yang datang adalah drone yang mengangkat sampah. Tapi sepertinya plastik sampahnya terlalu berat dan drone ini malah tersangkut tiang lampu dan rusak. Kemudian Carol harus pergi untuk membuangnya sendiri. Ia tak perlu membuangnya ke TPU yang penting jauh dari rumahnya. Saat melihat tong sampah, ia melihat banyak kotak susu seperti yang Zosia minum di rumah sakit. Karena penasaran, ia memeriksa tempat sampah lain dan isinya hanya kotak susu seperti sebelumnya. Ia memeriksa tong sampah yang lebih besar dan isinya juga hanya kotak susu. Carol tak pernah meminumnya sehingga ingin memeriksanya. Susu ini diproduksi oleh perusahaan bernama Duke City. Carol pergi ke pabriknya yang kebetulan dekat dengan rumahnya. Tentunya di sana ia tak menemukan siapapun atau ada susu yang sedang diproduksi. Ia melihat banyak kertas pembungkus yang masih terlipat. Bukannya selesai, sepertinya produksi ini dihentikan untuk menjauhi Carol. Carol memeriksa lubang pengisi susu yang memiliki cairan berwarna kuning. Carol menjelajahi pabrik karena mendengar suara. Ia menjadi waspada, namun yang ia temukan adalah beberapa burung yang memasuki gudang. Carol memeriksa benda apa yang burung ini makan dan yang ia lihat hanyalah serbuk putih. Carol pulang dan membawa sekarung bubuk putih ini dan ingin melakukan beberapa tes. Setelah tes selesai, Carol membuat rekaman lagi. Carol sadar kalau orang yang bergabung tak pernah makan dan mereka hanya meminum susu. Namun susu ini tak berisi susu sapi, melainkan sebuah cairan kuning yang terbentuk dari serbuk putih sebelumnya yang dilarutkan. Carol tidak tahu cairan apa ini. Cairan ini tak berbau, memiliki tekstur lebih kental dari air biasa, pH-nya juga 7,1 yang artinya netral. Rekaman ini Carol buat untuk orang imun yang seperti sebelumnya ia minta kirim dan minta diberi subtitle pada orang yang bergabung. Tak lama kemudian beberapa anjing liar kembali ke rumah Carol padahal sudah tidak ada sampah. Ternyata tujuan mereka adalah makam Helen yang digali kurang dalam. Carol ingin mengusir mereka, namun mereka tak terlihat takut dan justru Carol yang menjadi takut. Ia ke mobil polisi untuk membawa senjata namun tak bisa dicabut. Berpikir cepat, ia menabrak pagar untuk mengusir anjing liar itu dan menjaga makam Helen. Keesokan harinya, Carol baru tahu kalau untuk membawa senjata, ia hanya perlu menekan tombol. Kemudian ia ke toko material untuk mencari batu untuk menutup makam Helen. Dengan begitu, setidaknya Carol bisa sedikit tenang karena makam Helen tak akan diserang hewan liar lagi. Di malam hari, Carol selesai membuat makam Helen. Bahkan ia juga membuat batu nisan untuknya sehingga makamnya sekarang sedikit proper. Saat akan beristirahat, tanpa sengaja ia menjatuhkan karung yang berisi cairan misterius. Carol menyadari kalau ada barcode di karung itu. Karena penasaran, Carol pergi ke supermarket. Dengan mesin kasir, ia memindai barcode namun tak terbaca. Ia tak menyerah kemudian mencari karung lain yang mirip dan juga memiliki barcode. Ia berhasil menemukannya dan kini tahu di mana lokasi produksinya yang juga masih di kota ini. Carol pergi ke pabrik ini. Sama seperti sebelumnya, di pabrik ini juga tidak ada siapapun. Tempat ini gelap namun untungnya Carol membawa lampu. Ia memeriksa gudang dingin di pabrik ini. Ia melihat banyak buah dan sepertinya di sini adalah tempat makanan dikumpulkan. Namun di antara benda-benda di sana ada yang membuat Carol terkejut. Dan dengan begitu episode kelima pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Jujur, 2 episode pertama Mimin suka banget karena menarik. Walau si Carol ini ngeselin tapi Mimin masih bisa ikuti ceritanya. Carol ini benar-benar karakter yang gak jelas. Dia ini sepertinya intelek karena bisa buat novel fiksi yang sukses. Tapi sejauh ini keinginannya tuh gak jelas. Dia ingin mengembalikan orang yang bergabung tanpa pernah bertanya apa rasanya bergabung. Ia tak pernah sekalipun melihat orang yang bergabung sebagai manusia yang memiliki hati jadi memandang mereka rendah. Carol ini kebanyakan nonton film apokalips jadi merasa dirinya yang paling benar dan yang lain salah tanpa mau mendengarkan pendapat yang lain. Kalau Mimin ada di posisi si Carol, Mimin udah hidup kayak Diabate. Ngapain repot-repot balikin orang seperti sebelumnya padahal sekarang bisa hidup seperti raja. Tapi di episode 3-5 pace-nya jadi lambat banget dan progresnya juga gak banyak kemajuan. Mimin lumayan ngantuk nontonnya, jadi untuk rating Mimin kasih rating 8/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya.
Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.